Pernah nggak kamu merasa niatmu cuma ingin jujur, tapi justru berakhir menyakiti orang lain? Kita sering berpikir, yang penting aku jujur. Padahal, jujur tanpa empati adalah kekejaman yang dibungkus niat baik. I'm so sorry. I didn't mean for it to come out that way. I know, but it still hurt. Buku Seni Berbicara Tanpa Bikin Sakit Hati, karya Oh Soo-hyang, seorang terapis komunikasi dari Korea Selatan, mengajarkan kita cara berbicara yang jujur tapi tetap menjaga perasaan orang lain. Kalimat sederhana bisa jadi luka yang dalam, apalagi kalau disampaikan tanpa hati-hati. Contoh kecil, kamu gemukan ya sekarang? Kamu tuh nggak pernah berubah, egois terus. Mungkin kita anggap ini biasa, tapi di hati orang lain bisa jadi itu luka yang terus membekas. Buku ini menyadarkan kita bahwa setiap kata yang kita ucapkan akan hidup di pikiran orang lain lebih lama daripada di mulut kita. Tidak semua hal perlu dikomentari, tidak semua pendapat perlu disampaikan saat itu juga, dan tidak semua kejujuran pantas diungkap tanpa filter. Bicaralah hanya ketika kata-katamu lebih indah daripada diam. Kalau kita bisa menunda 1 detik sebelum berbicara dan bertanya, apakah ini akan membuat orang lain merasa lebih baik atau justru lebih buruk? Maka kita sedang belajar menjadi manusia yang lebih dewasa dalam berkomunikasi. I just don't know what to do anymore. It's all too much. I'm here for you. Just let it all out. Saat seseorang curhat, mereka nggak selalu butuh solusi. Kadang mereka cuma ingin didengarkan. Alih-alih berkata, kamu terlalu sensitif sih. Makanya dari dulu aku bilang, cobalah ucapkan, pasti berat ya. Aku ngerti kamu merasa seperti itu. I'm here for you. Just let it all out. Empati bukan soal menyetujui, tapi menghargai perasaan orang lain tanpa menghakimi. Oh Soo-hyang menekankan, kejujuran itu penting, tapi tanpa empati itu jadi egoisme. Kita bisa mengatakan hal yang sama dengan cara berbeda. Kamu kerjanya lambat banget sih. Kayaknya kamu lagi kewalahan ya, bisa aku bantu apa? Kalimat pertama, menghakimi. Yang kedua, memahami. Dan itu bisa membuat perbedaan besar dalam hubungan. This always happened to me. Setiap konflik yang kamu alami, coba evaluasi. Apakah masalahnya benar-benar besar atau karena cara berbicaramu yang salah? Buku ini menyarankan kita latihan mengganti reaksi otomatis dengan respon sadar. Daripada membalas emosi dengan emosi, cobalah tarik nafas dan tanyakan dalam hati, apa tujuan utamaku? Membuat dia sadar atau membuat dia malu? Karena kalau tujuannya menyadarkan, maka cara menyampaikannya harus dari hati, bukan dari ego. Buku ini bukan cuma soal cara berbicara, tapi tentang menjadi manusia yang lebih lembut tanpa kehilangan ketegasan. Tentang menjaga hubungan tanpa harus mengorbankan kejujuran. Karena dalam dunia yang penuh kebisingan, mereka yang bisa berbicara dengan hati akan jadi cahaya bagi orang lain. Kalau kamu ingin dipahami, belajarlah dulu memahami. Kalau kamu ingin dihargai, mulailah dengan menghargai orang lain lewat kata-katamu. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu ingin konten seperti ini terus berlanjut. Sampai jumpa di video berikutnya.